Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Yakin? Coba kita lihat semangatnya semuanya. Takbir! Takbir! Sallu ala Muhammad. Jadi kita datang sini mau demo kali ya? Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أمة الإسلام ويا حراس العقيدة لعنسى أن أوصيكم جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Ini lemas semua nih. Wa maulana Muhammad. Ini masih bersemangat kakak nih? Apa bubaran aja udah? Ini jawabannya juga udah dikit nih. Saya nggak lama, cuma 5 menit nih kayaknya. Mana ke panitia nih? 5 menit doang ya bang ya? Gas. Kalau gas kan 3 menit. Ada satu kalimat yang agung, yaitu kalimat cinta. Mata kita tidak pernah bosan memandang cinta, telinga kita tidak pernah bosan mendengarkan kata-kata cinta. Lisan kita tidak akan pernah kehabisan untuk mengungkapkan kata-kata cinta. Bahkan hati kita tidak akan pernah puas untuk menampung cahaya cinta yang Allah benamkan di dalam hati setiap umat manusia. Pertanyaan dia sekarang, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah membenamkan cahaya cinta di dalam hati kita, kemana arah cinta itu yang sesungguhnya? Arahkan cintamu itu hanya untuk Allah dan Rasul. Kalau kita ngomong-ngomong cinta, saya mau tanya, cinta itu datangnya dari mana? Dari mana bro? Dari mata ke hati. Yang benar dari mana? Yang benarnya dari mana? Dari hati. Yang benarnya dari hati naik ke mata. Karena kalau kita mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta tidak akan pernah kenal cinta, betul nggak? Kenapa nggak pernah kenal cinta? Orang buta nggak pernah melihat pasangannya, betul? Tapi kalau hatinya udah cinta, ini mata memandang semuanya dengan keindahan. Punya bini gemuk, dibilang bohai, betul? Punya istri kurus, dibilang langsing, betul nggak? Punya bini hidung pesek, dibilang hidungnya imut, betul? Apaan? Itu cinta. Kalau udah cinta semuanya memandang penuh dengan kecintaan, maka arahkan cintamu itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Rasulnya. Tidak ada cinta sebelum engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kalau kau sudah mencintai Allah dan Rasulnya, kau akan korbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sabab-musababnya kumpulnya kita di tempat ini, kita mendapatkan syafaat dari seorang Rasul yang awwalu syafi'in wa musyafa'ah, seorang Rasul yang pertama dan terakhir diberikan syafaat. Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah, insan kamil, manusia yang sempurna. Mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan di dunia, tapi juga dikumpulkan dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Udah pelanjut. Ini ngomong-ngomong depan anak muda, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat kuat, orang yang kokoh, seorang panglima perang. Di kota Madinah itu ada satu penggulat, yang mana penggulat ini tidak pernah terkalahkan, namanya Rukana. Suatu hari ketika Rukana dan Nabi bertemu di kota Madinah, apa kata Rukana? Ya Muhammad, kalau engkau berani kau bergulat denganku, kalau kau mampu mengalahkanku, maka aku akan memeluk Islam.
Maka di saat itu dilawan duelnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duel yang pertama dimenangkan oleh Nabi, duel yang kedua dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketiga kalinya pun dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehebatannya Nabi. Tapi seorang munafik tetap dia meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dia menepati janjinya untuk memeluk Islam. Dan malam hari ini kita senang kalau anak-anak motor Al-Bikers Pekanbaru mengadakan Maulid Nabi. Ini mematahkan message di tengah masyarakat yang sering mengatakan bahwa anak motor itu kriminal, betul nggak? Ada nggak ungkapan yang begitu? Yang mengatakan anak motor itu hura-hura, ada yang bilang. Yang kebut-kebutan di jalan, ada yang ngomong begitu. Tapi malam hari ini, acara Maulid ini membuktikan bahwa anak motor juga cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Takbir! Ini semangatnya cakep nih kalau begini. Maka jadilah engkau seperti malaikat walaupun mukamu menyeramkan. Tapi salahnya di masyarakat kalau ada anak muda taubat, banyak tato di badannya, apa kata dia? Emang sholatnya diterima? Sholatnya diterima apa kagak? Urusan diterima atau tidaknya adalah urusan Allah. Tapi yang jelas orang yang banyak tatonya ke masjid itu jauh lebih baik daripada nggak punya tato, nggak pernah ke masjid, betul? Ada orang gondrong ke masjid, cakep kagak? Cakep, lebih bagus gondrong ke masjid daripada pala botak kagak pernah ke masjid. Ini yang botak mohon maaf nih. Ada yang botak. Wah, ketua Firdaus botak. Ini botak gara-gara mikirin utang kali ya? Apa gara-gara mikirin janda? Mikirin janda mah ketua Aswar itu. Mumpung bininya datang biar pulang dari sini berantem. Orang pulang Maulid berkah, kita di sini pulang berantem sama bini. Makanya enak kalau ada anak muda biar muka serem kagak apa-apa. Intinya muka kita, penampilan orang itu tidak menggambarkan hatinya. Karena kalau sudah bicara wilayah hati, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk masjid cakep nggak? Tergantung niat. Kalau nyolong kotak amal, siapa ya? Ketua Alfi itu ya. Aswar lagi. Ya udah traktir abis ini. Kotak amal kayaknya banyak tadi yang didapat deh. Ya Allah, Insya Allah. Ini memang Biker Subuhan paling rame nih kayaknya. Mudah-mudahan Biker Subuhan istiqomah. Tadi solawatan tuh ada request dari Bang Aswar tentang bidadari surga. Itu lagu siapa itu? Almarhum Uje. Kalau kita ngomongin almarhum Uje, kita kumpul-kumpul begini mungkin tidak salah ketika saya mengatakan pencetusnya adalah almarhum Uje. Karena anak-anak motor nongkrong di jalan, dakwah di jalan, selawatan di jalan, siapa yang mulai kalau bukan almarhum Uje, betul nggak? Ada bikers dakwah, siapa yang memulainya? Almarhum Uje. Muncul bikers dakwah. Saya ngomong begini, saya anak Jakarta, Ibu. Ini Maulid Nabi kemarin saya masih di Jakarta belum. Ini Maulid Nabi pertama ada di sini. Dan saya dari Jakarta, saya dari Bikers Subuhan. Dari Jakarta ke sini naik motor 2 hari 2 malam. Jadi kalau ngomong Bikers Subuhan itu bukan bikers kaleng-kaleng. Bikers Subuhan nggak bisa dilawan. Saya mau tanya siapa yang udah touring di sini sampai Aceh? Ada kagak? Yakin? Yakin lu? Lu bohong lu. Anak di sini mah ngomong ke Sumber doang udah seneng banget ya. Sumber mah touringnya anak TK, bro. Insya Allah. Mudah-mudahan habis ini kita bisa touring bareng-bareng ke Tasikmalaya ya. Ada Silapnas Bikers Subuhan di Tasikmalaya ini direkam, bro ya. Dari Bikers Subuhan Pekanbaru, acara Maulidun Nabi Muhammad SAW mengundang seluruh bikers di seluruh Indonesia untuk merayakan Maulidun Nabi Muhammad SAW yang akan diadakan di Tasikmalaya. Takbir! Siap ramaikan? Siap buktikan bahwa kita cinta kepada Nabi? Ahlak kita udah contoh Nabi belum? Udah belum? Kasih sayang di antara umat harus kita tanamkan. Bahkan Nabi itu mengajarkan bukan hanya cinta kepada umat Islam,
tapi cinta kepada umat selain umat Islam. Rukun antar umat beragama, betul nggak? Makanya Biker senang benar nih. Bukan hanya bikin maulid. Jangan sampai nih maulid selesai juga apa yang kita lakukan, tapi harus berbekas di dalam diri kita. Makanya ini akhwat-akhwat nih, mungkin ada orang yang ngomong, tapi anak Bikers itu suka kebut-kebutan di jalan, di sini suka kebut-kebutan nggak? Nggak pernah. Ada orang yang bilang, tapi knalpotnya anak-anak motor itu bising. Ada yang ngomong begitu? Kalau ada yang ngomong begitu, sampaikan sama dia, kalau knalpot kami bising bagi kalian, lalu kau anggap apa koruptor di negeri ini? Betul? Kalau ada akhwat yang ngomong, tapi asap knalpotmu bikin mukaku jadi jelek, bilang sama dia, gak apa-apa mukamu jelek, karena aku tidak memandang fisikmu, tapi memandang hatimu ya. Cakap ini. Masalahnya akhwat-akhwat yang datang udah pada nikah semua belum nih? Udah nikah semua. Kalau ada yang belum nikah, ada Ustadz Saifur belum nikah. Atau Ustadz belum nikah, malu bro. Betul. Ini Ustadz nih. Ini jarang-jarang ada Ustadz diceramahin kan ya? Ini yang diceramahin sekarang Ustadz. Fadilah nikah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal itu pagi bininya meninggal, malamnya udah kawin lagi. Ditanya sama muridnya, wahai tuan guru, kenapa kamu nikah lagi? Baru tadi pagi istrimu meninggal. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Karena saya tidak mau wafat dalam kondisi yang masih jomblo. Duh. Ini kasihan yang jomblo-jomblo nih. Ibnu Mas'ud juga ngomong sama. Apa kata Ibnu Mas'ud? Seandainya, dengerin dulu bro. Lu gak dengerin, gue suruh bubar lu. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya kiamat tinggal 7 hari, maka saya akan menikah. Itu saking pentingnya yang namanya nikah. Ini Ustaz Saiful saya kasih tahu lagi nih. Ini mumpung Ustaz diceramahi dulu nih. Ustaz kalau udah nikah Ustaz, ngobrol aja jadi pahala. Betul nggak? Tapi masa cuma ngobrol doang? Ketua Aswar udah paling pengalaman tuh. Maka tanamkan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, ini udah selesai belum nih? Yakin? Sampai jam 12 malam. Ini akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu aja sebagai penutup. Nabi itu pernah dikasih buah sama kakek Yahudi. Kemudian buah ini begitu dikasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata orang Yahudi tadi, ya Muhammad, saya baru petik itu buah dan belum aku rasa dan belum saya coba. Enak nggak ya Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum, dia ingin membahagiakan kakek Yahudi tadi seraya berkata, enak, enak wahai Tuhan, enak wahai kakek. Tapi begitu ini kakek udah mau pergi, semua sahabat heran, ini tumben Rasul dapat makanan banyak kok nggak bagi-bagi, tapi semuanya dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kakek Yahudi ini pergi, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, wahai sahabatku, kamu jangan bertanya, saya tahu apa yang ingin kamu tanya. Pertanyaanmu, kenapa saya tidak membagikan makanan kepadamu? Iya betul ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu buah yang dikasih oleh kakek Yahudi tadi ini asam pahit. Seandainya aku berikan kepadamu, mukamu berubah, pundakmu naik ke atas sehingga menyakiti hati orang Yahudi tadi. Itu lihat. Nabi akhlaknya bagus tidak? Bagus kak? Sama non muslim akhlak bagus nggak? Sama non muslim saja akhlaknya bagus bro. Ini ada umat Islam saling caci maki, ada nggak yang begitu? Ini apalagi ngomong ilmu nasab nih, woi. Di Jakarta lagi rame. Gak usah saling mencaci maki. Habaib itu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai Nusantara itu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk saling caci maki, betul nggak? Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk saling memusuhi, betul nggak? Maka kalau kita mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, introspeksi diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi, kita hisab diri kita. Apa kesalahan kita? Apa akhlak kita yang kurang baik? Kita rubah, kita perbaiki diri kita. Rukun antar umat beragama. Mudah-mudahan kita kumpul malam hari ini bukan hanya dikumpulkan di sini, tapi dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah tuh tadi tuh.
Yang banyak hutangnya mudah-mudahan lunas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Izin tadi guru-guru, Masya Allah, Ustadz Nanang, kemudian yang tadi nyanyi, luar biasa selawat-selawatnya diijazah langsung sama kiainya. Jadi selawat yang kita dengarkan tadi itu bersanad insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Itu saja, salam dari Biker Subuhan Pekanbaru. Subhan rabbi hadza min fadli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkahnya abang-abang, kakak-kakak, om, tante dari rumah yang sengaja untuk hadir meramaikan acara Maulid Nabi kita ini, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita menuju surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana sabda baginda Nabi, walau anna ahlal qura firman Allah taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seumpama ada suatu kelompok, suatu perkumpulan yang mana mereka beriman bertakwa bersama-sama, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan asbab kita bikin acara di Taman Kacamayang ini, kita, keluarga kita, semua yang hadir bertamu di Kacamayang ini menjadi asbab keselamatan. Amin Allahumma amin. Kemudian sebagaimana dalam hadis baginda Nabi yang kurang lebih mahfumnya, man shalla alayya sholatan falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang dia ini bersolawat ke atasku, maka Allah akan balas 10 kali lipatnya. Mudah-mudahan sholawat kita dari awal kita mulai, pertengahan sampai akhir ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebagaimana juga ya kan, dalam hadis baginda Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya niat itu dilihat pada akhirnya. Maka sekarang asli inti acaranya ya terakhir ini. Bagaimana kita mari perbaiki lagi niat kita, hati kita, dengan tujuan perkumpulan kita ini tidak hanya cukup sampai di dunia saja, tapi kita bisa berkumpul di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu kita mulai konsentrasikan hati kita, kita fokuskan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terima perkumpulan kita ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rzuqna at-taubah wal inabah wal istiqamah wa husnul khatimah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda min ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa muslim dan muslimat di seluruh alam. Ya Allah, dengan berkahnya hari dan tanggal kelahirnya kekasih-Mu ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, maafkanlah seluruh kesalahan-kesalahan khilaf kami. Berilah kami jalan petunjuk-petunjuk yang lurus sampai akhir hayat kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkahannya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjangkanlah umur kami. Makin panjang umur kami ya Allah, makin banyak amal kami. Makin panjang umur kami ya Allah, makin sedikit maksiat kami kepadamu. Makin panjang umur kami ya Allah, makin banyak, makin semangat kami taat kepadamu. Ya Allah, dengan keberkahannya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat yang baik-baik bagi kami ya Allah. Baik hajat pada keluarga kami, baik hajat pada
ekonomi kami, baik hajat daripada tempat-tempat kerja kami, baik hajat daripada tetangga-tetangga kami, baik hajat daripada negara Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ini penuh dengan dosa, penuh dengan salah. Kami ini penuh dengan kekhilafan ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta maaf. Kami tidak sanggup ya Allah dengan neraka-Mu ya Allah yang begitu pedih. Saking pedihnya neraka-Mu ya Allah, paling rendah saja azabnya Allah. Kami menginjak lantainya saja yang meletus kepala kami ya Allah. Maka oleh sebab itu ya Allah, kami minta ampun kepada Engkau ya Allah, karena kami tahu azab-Mu sangat pedih ya Allah. Maka oleh sebab itu ya Allah, dengan berkahnya kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matikanlah kami semua dalam husnul khatimah. Matikanlah kami semua dalam membawa iman kepadamu dan iman kepada Rasul-Rasul-Mu. Jadikanlah ya Allah perkumpulan kami ini ya Allah perkumpulan yang berkah. Ya Allah jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat. Ya Allah jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang menjadikan asbab hidayah, asbab kebaikan-kebaikan bagi yang melihat kami, asbab kebaikan yang bagi mendengar kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ya Allah doa kami yang lemah-lemah ini ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah yang penuh dengan khilaf ini ya Allah. Terimalah ya Allah doa-doa kami ini ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Apabila ada sekumpulan orang, segerombolan orang ingin mencelakakan kami, apabila Engkau tidak mentakdirkannya, maka kami pun akan selamat. Apabila ada sekumpulan orang, segerombolan orang ingin menyenangkan kami ya Allah, walaupun mereka ingin menyenangkan kami, Engkau tidak izinkan, maka kami akan susah ya Allah. Maka oleh sebab itu ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah majlis-majlis kami ya Allah. Ampunilah ya Allah kekhilafan, kesalahan mungkin yang ada dalam majlis ini ya Allah. Karena kami masih belajar ya Allah. Kami ini masih belajar ya Allah. Kami masih belajar untuk bisa taat kepadamu. Kami masih belajar untuk bisa taat kepada baginda Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah dan berkahnya ya Allah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Walaupun kayaknya hutang kami itu tidak terbayar ya Allah, akan tetapi Engkaulah yang menggenggam semuanya Allah. Maka oleh sebab itu kami hanya meminta kepada Engkau ya Allah, karena Engkaulah yang bisa menyelesaikan hutang-hutang kami. Begitu juga keselamatan kami, keselamatan keluarga kami, keselamatan anak cucu kami, keselamatan orang-orang terdekat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami ini ya Allah. Ya Allah ya terima ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.